Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Fikri Muftiana, NPM 2001020004. Di sini saya akan mempresentasikan makalah PowerPoint tentang etika berbisnis. Poin yang pertama tentang pengertian etika dan bisnis. Menurut Webster Dictionary, etika ialah ilmu tentang tingkah laku manusia, prinsip-prinsip yang disistematisir tentang tindakan moral yang benar. Kemudian, bisnis adalah sebuah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan, atau pengolahan barang. Bisa disebut produksi. Jadi, etika bisnis adalah refleksi kritis dan rasional dari perilaku bisnis dengan memperhatikan moralitas dan norma untuk mencapai tujuan. Hal-hal yang termasuk ke dalam bidang sensitif dalam etika bisnis, yaitu yang pertama, dasar kebenaran dan kejujuran. Yang kedua, hubungan saling percaya sesama rekan bisnis. Yang ketiga, adil dalam hubungan dengan pelanggan. Yang keempat, etika dan tanggung jawab karyawan dalam melaksanakan pekerjaan. Yang kelima, bertanggung jawab dalam menggunakan sumber daya dan aset perusahaan. Yang keenam, keamanan dan kualitas produk. Yang ketujuh, keamanan dan kesehatan di tempat kerja. Kedelapan, perilaku suap menyuap. 9, pelestarian lingkungan. 10, penghematan dalam penggunaan biaya. Tidak ada markup dan pemborosan. Dan yang terakhir, praktek dalam penjualan, promosi, dan pemasaran pada umumnya. Poin yang kedua, yaitu pengertian etika bisnis Islam. Pengertian etika bisnis Islam menurut Yusuf Qaradawi meliputi 3 bidang, yakni sebagai berikut. Poin A, yaitu bidang produksi. Seorang hendaknya bekerja pada bidang yang dihalalkan, tidak melampaui hal yang diharamkan oleh Allah, juga memelihara sumber daya alam agar tetap terjaga keberlangsungannya. Poin B, bidang konsumsi. Seorang muslim harus membelanjakan harta pada hal-hal yang baik, tidak baik serta tidak kikir. Seorang muslim juga hendaknya hidup sederhana dan menghindari kemubaziran. Poin C, yaitu bidang distribusi. Mendistribusikan hasil produksi, hendaknya seorang muslim melandaskan kegiatannya pada nilai kebebasan yang dibingkai dalam nilai keadilan. Mewujudkan bisnis yang beretika berarti menjalankan suatu usaha atau pekerjaan yang dapat menghasilkan keuntungan sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan oleh agama Islam. Yang selanjutnya yaitu tentang sistem etika bisnis Islam. Poin A, berbagai tindakan ataupun keputusan disebut etis bergantung pada niat individu yang melakukannya. B, niat baik yang diikuti tindakan yang baik akan dihitung sebagai ibadah. Niat yang halal tidak dapat mengubah tindakan yang haram menjadi halal. C, Islam memberikan kebebasan kepada individu untuk percaya dan bertindak berdasarkan apapun keinginannya, namun tidak dalam hal tanggung jawab dan keadilan. D, percaya kepada Allah memberi individu kebebasan sepenuhnya dari hal apapun atau siapapun kecuali Allah. E, keputusan yang menguntungkan kelompok mayoritas maupun minoritas tidak secara langsung berarti bersifat etis dalam dirinya, karena etika bukanlah permainan mengenai jumlah. F, Islam mempergunakan pendekatan terbuka terhadap etika, bukan sebagai sistem yang tertutup dan berorientasi diri sendiri. G, keputusan etis harus didasarkan pada pembacaan secara bersama-sama antara Al-Quran dan alam semesta. H, Islam mendorong umat manusia untuk melaksanakan tazkiyah melalui partisipasi aktif dalam kehidupan.
Berikut ini ada 5 konsep yang dapat membentuk sistem etika bisnis Islam, yakni sebagai berikut. Yang pertama, keesaan. Yang kedua, keseimbangan. Yang ketiga, kehendak bebas. Yang keempat, tanggung jawab. Dan yang kelima, kebajikan. Yang selanjutnya, pembahasan tentang konsep dasar etika bisnis Islam. Meliputi 4 konsep. Yang pertama, konsep kepemilikan dan kekayaan. Yang kedua, konsep distribusi kekayaan. Yang ketiga, konsep kerja dan bisnis. Yang keempat, konsep halal dan haram. Selanjutnya, tentang peranan dan fungsi etika bisnis. Poin A membahas tentang peranan etika dalam bisnis. Meliputi produk yang baik, manajemen yang baik, dan memiliki etika. Poin B tentang fungsi dari etika bisnis, yaitu dapat mengurangi dana yang diakibatkan dari pencegahan yang kemungkinan terjadi friksi atau perpecahan, baik dari intern perusahaan itu sendiri maupun ekstern. Yang selanjutnya, membangkitkan motivasi pekerja agar terus meningkat, melindungi prinsip dalam kebebasan berdagang atau berniaga, serta dapat menciptakan keunggulan dalam bersaing. Yang selanjutnya, melakukan perubahan kesadaran masyarakat tentang bisnis dengan memberikan suatu pemahaman atau cara pandang baru, yakni bahwa bisnis tidak terpisah dari etika. Poin yang terakhir yaitu manfaat etika bisnis, meliputi pengendalian diri, pengembangan tanggung jawab sosial perusahaan, mempertahankan jati diri dan tidak mudah untuk terombang-ambing oleh pesatnya perkembangan informasi dan teknologi, dapat menciptakan persaingan yang sehat antar perusahaan maupun organisasi, menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan guna menghindari sifat KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dapat merusak tatanan moral. Dapat mampu menyatakan hal benar itu adalah benar, membentuk sikap saling percaya antara golongan pengusaha kuat dengan golongan pengusaha lemah. Dapat konsekuen dan konsisten dengan aturan-aturan yang telah disepakati bersama. Yang terakhir, menumbuh kembangkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap apa yang telah dimiliki. Kesimpulannya, di dalam persaingan dunia usaha yang sangat ketat ini, etika bisnis merupakan sebuah harga mati yang tidak dapat ditawar lagi. Dalam zaman keterbukaan dan luasnya informasi saat ini, baik buruknya sebuah dunia usaha dapat tersebar dengan cepat dan luas. Memposisikan karyawan, konsumen, pemasok, pemodal, dan masyarakat umum secara etis dan jujur adalah satu-satunya cara supaya dapat bertahan di dalam dunia bisnis saat ini. Ketatnya persaingan bisnis menyebabkan beberapa pelaku bisnisnya kurang memperhatikan etika dalam bisnis. Etika bisnis mempengaruhi tingkat kepercayaan atau dari masing-masing elemen dalam lingkaran bisnis. Pemasok, perusahaan, dan konsumen adalah elemen yang saling mempengaruhi. Masing-masing elemen tersebut harus menjaga etika, sehingga kepercayaan yang menjadi prinsip kerja dapat terjaga dengan baik. Etika bisnis ini bisa dilakukan dalam segala aspek, saling menjaga kepercayaan dalam kerjasama, dan berpengaruh besar terhadap reputasi perusahaan tersebut, baik dalam lingkungan mikro maupun makro. Demikian yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.